Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'alah. Alhamdulillah, kita wajib membaca alhamdulillah ya. Perlu membaca subhanallah, membaca alhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, karena kita masih tenang dan senang duduk di rumah Allah. Ulama mengatakan orang beriman berada di masjid seperti ikan dalam air. Ulama mengatakan orang beriman berada di masjid seperti ikan dalam air. Orang yang bermasalah, yang dikatakan sebagai orang munafik, berada di masjid seperti burung dalam sangkar. Itu kata ulama ya. Termasuk yang mengatakan ungkapan ini Rektor Universitas Al-Azhar yang masih aktif sekarang, Profesor Dr. Ali Jum'ah. Baik, tadi kita diperdengarkan ayat kalamullah tentang sifat-sifat ahlul jannah. Tentang sifat-sifat ahlul jannah bisa dilihat halaman 521 surah Az-Zariyat. Bagi perindu jannah perlu tahu sifat-sifat ahlul jannah disebut sini. Nomor satu sekali al-muttaqin, ahli takwa ataupun orang yang bertakwa. Yang kedua muhsinin, suka menabur kebaikan dengan alakna, dengan rohana. Kalau kita jumpa dengan dia, senang hati kita. Selalu menyemai, menabur, menyiram kebaikan. Muhsinin. Yang kedua, qalila minal laili ma yahja'un. Ada masa beribadat di malam hari. Mungkin sebelum tidur, mungkin bangun tidur. Ataupun antara maghrib dan isya. Ada agenda beribadat kepada Allah di malam hari, di waktu malam, khususnya salat tahajud. Yang berikutnya wabil ashari hum yastaghfirun. Ada agenda istighfar di waktu sahur, sebelum ke masjid ataupun dalam perjalanan ke masjid. Ataupun waktu tidur, dia terbangun tidur jam 2, jam 3, dia beristighfar kepada Allah. Subhanallah. Ataupun dia salat malam, dia beristighfar di waktu sujud, dia baca istighfar yang sudah kita bicarakan dalam 3 hari. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfirli. Dibacanya di waktu sujud salat malam sebelum ke masjid. Kalau orang itu sempat beristighfar dalam salat sebelum dia ke masjid, beristighfar di waktu sujud, doanya sangat mustajab. Pertama, dia berdoa di waktu sujud. Yang kedua, dia beristighfar di waktu Allah membuka kesempatan untuk kita beristighfar. Setiap tengah malam, bila sudah masuk waktu tengah malam sampai terbit fajar, Allah membuka kesempatan untuk kita untuk berdoa, untuk beristighfar, untuk bertaubat. Kita patutnya merebut yang 3 ini. Lewat tengah malam, Allah memberi pengumuman, menyampaikan, siapa yang mau bangun sekarang beristighfar, beristighfarlah. Mau berdoa, berdoalah. Mau bertaubat, bertaubatlah. Kesempatan itu dibuka sehingga azan subuh berkumandang. Kalau sudah berkumandang azan subuh atau sudah terbit fajar, ditutup kesempatan itu sampai malam berikutnya lagi. Tapi kalau orang yang datang ke masjid, kesempatan itu disambung lagi antara azan dengan qamat. Sepatutnya ya, kalau kita perhatikan tempat-tempat yang makmur, komunitas yang maju, mereka tunggu antara azan dengan qamat itu sepatutnya 10 menit, 15 menit,
Karena itu waktu mustajab. Saya sudah pernah bilang di sini, saya pernah tinggal di komunitas, mereka tunggu setengah jam baru mereka qamat. Jemaah sembahyang, jemaah berdoa. Karena itu waktu mustajab. Jangan dipendekkan waktu itu. Kalau mereka menunggu 20 menit biasa. Ada 15 menit. Paling kurang 10 menit. 10 menit sesudah azan. Tidak dikira waktu azannya. Di Indonesia sendiri ya. Contohnya saya bulan yang lalu ke Batu Sangkar. Mereka tunggu 20 menit. Di Jakarta, di Cirebon, Jawa Barat, mereka tunggu. Ada masa untuk menunggu qamat. Karena waktu itu waktu mustajab. Jadi waktu mustajab lewat tengah malam sampai azan, kemudian sesudah azan sampai qamat. Subhanallah. Jadi yang dititik beratkan di sini, wabil asharihum yastaghfirun. Mereka ada agenda istighfar di waktu sahur. Termasuklah istighfar waktu sujud ya. Waktu sujud kita beristighfar seperti yang diajak oleh Rasulullah SAW. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi sudah berapa? Takwa, ihsan, tahajud, istighfar. Sudah 4 sifat ahlul jannah di sini. Yang kelima, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ini ayat nomor 19. Mereka pemurah orangnya, selalu bersedekah, selalu berinfak, selalu membantu orang. Yang keenam itu ya. Kemudian seterusnya, wa fil audi ayatul lil muqinin. Mereka selalu melihat tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah dalam alam yang terbentang, dalam kejadian bumi dan langit, bulan, bintang, matahari dan lain-lain sebagainya. Seterusnya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Mereka memikirkan dirinya, selalu melihat dirinya. Memikirkan dirinya. Memikirkan diri ini wajib. Saya lahir tahun berapa? Sudah berapa umur saya? Kawan sebaya dengan saya sudah banyak yang masuk kubur. Ini giliran saya besok lusa ini. Kata ulama ya, kalau kita ingin tahu nasib kita dalam kubur, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ingin tahu nasib dalam kubur nanti bila sudah terbaring di liang lahat, lihatlah orang yang sudah mati 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun. Tidak ada orang ingat dengan dia lagi, anaknya tidak ingat lagi. Kalau yang meninggal itu suami, istrinya tidak ingat lagi. Kalau yang meninggal itu istri, suaminya tidak ingat lagi. Cucu pun tidak ingat. Parumain tidak ingat. Babere tidak ingat. Tidak ingat lagi. Kubur tidak diziarahi lagi. Yang akan ingat kita waktu kita terbaring di lahat, waktu kita terbaring seorang diri di kegelapan malam di liang lahat, yang ingat kita Allah. Kalau kita ingat Allah waktu kita hidup, Allah akan jaga kita. Kalau hubungannya renggang dengan Allah, dia akan menderita nanti di dalam kubur. Subhanallah. Ada seorang ulama meninggal dunia. Dicatat dalam buku ya. Seorang ulama meninggal dunia, beberapa hari setelah dia meninggal, ada muridnya bermimpi ketemu gurunya yang baru beberapa hari meninggal. Ditanyanya lah, mimpi orang saleh ya, berjumpa dengan orang saleh. Ditulis dalam buku. Buku apa? Buku Mukhtasar Minhajul Qasidin namanya, karangan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Murid berjumpa dengan guru dalam mimpi, ditanyanya, Tuan Guru, apa kabar di alam barzah sana? Kalau bahasa Arabnya, ma kataballahu bik. Apa nasib anda di dalam kubur sana? Kata Tuan Guru, Allah mengampun semua dosaku. Subhanallah. Allah mengampun semua dosaku. Manusia ini masalahnya dosa. Itu aja. Masalah manusia itu dosa. Yang menyebabkan dia berat langkahnya ke masjid, dosa. Yang menyebabkan susah nak duduk di masjid, dosa. Susah nak pegang Quran, pasal kena dosa.
Allah mengampun dosaku katanya. Kata guru kepada murid yang bertanya. Lalu ditanya lagi, lantas setelah itu apa? Apa lagi katanya? Allah yang Rahman Rahim melimpahkan kasih sayangnya kepadaku. Kuburku dijadikan menjadi taman jannah, raudhah min riyadhil jannah. Allah melimpahkan kasih sayangnya, rahmatnya. Lalu ditanya oleh murid tadi, apa rahasianya? Di mana kuncinya? What is the key? Apa kuncinya? Kenapa Tuan Guru dapat mencapai martabat yang demikian hebat? Kasih tahu kami dong katanya. Apa kuncinya? Kata Tuan Guru, pertama saya hidup miskin, saya sabar. Rumah sederhana, pakaian sederhana, segalanya sederhana. Saya sabar hidup miskin. Yang kedua katanya, saya rajin membimbing masyarakat untuk mencintai Allah. Yang ketiga, saya qiyamul lail di malam hari. Ini poin berkenaan dengan qiyamul lail ya, berhubungan dengan qiyamul lail. Qiyamul lail itu sangat dinilai Allah. Sangat dinilai Allah katanya. Qiyamul lail wabil apa tadi ayatnya di sini? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun, ayat nomor 17. Lalu ditanya lagi sama si murid. Tuan Guru, iya. Adakah betul mukana nakir itu? Oh iya katanya. Betul ada. Subhanallah. Sebaik saja saya katanya masuk liang lahat, disuruh duduk. Macam mana duduk dalam liang lahat itu kan alam gaib. Kita tidak perlu bertanya lagi. Alamnya alam gaib. Jadi kita akur sajalah ya. Lalu duduk katanya, duduklah saya pun membetulkan janggut saya, pakaian saya katanya. Ditanya oleh salah seorang di antara mungkar atau nakir itu, marrabbuka. Nah, kemarin kita ada sebut ya, marrabbuka. Rabb ini kita mesti faham apa itu Rabb. Marrabbuka. Ditanya Tuan Syekh, guru tersohor ditanya, marrabbuka. Tuan Guru tadi bilang, kamu mau menanya saya tentang marrabbuka? Saya 60 tahun berceramah di masjid, mengajar penduduk, mengajar masyarakat. Marrabbuka ditanya sama saya. Saya sudah mengajar manusia selama berpuluh tahun. Lebih setengah abad. Mau ditanya saya lagi marrabbuka? Lantas salah seorang di antara mungkar atau nakir tadi mengatakan, bahana mon nasalah itu kita ini menanya guru, menguji guru, segan juga lah katanya. Kita salah tanya ini sebenarnya. Patutnya kita tidak perlu tanya, tapi kita ditugaskan untuk menanya. Lalu apa kata malaikat? Sekarang beginilah Tuan Guru tidur saja seperti tidur pengantin. Nam naumatal arus fala raw'aka ba'dal yaum katanya. Tuan Guru tidur saja dengan senyenyak-nyenyaknya, seenak-enaknya seperti tidur pengantin, tidak akan dikacau lagi, tidak akan diganggu lagi setelah hari ini. Kami tidak akan datang lagi menanya. Apa maknanya? Kata ulama, orang saleh itu tidur dalam kubur macam tidur pengantin. Apa itu tidur pengantin? Mungkin tidurnya 15 menit, kemudian dia bangun lagi. Mungkin tidurnya setengah jam, kemudian dia bangun lagi. Artinya apa? Bagi orang saleh alam kubur itu, dia terlelap, tertidur sebentar, kemudian dia bangun dah hari kiamat. Walaupun tempohnya sangat panjang, kita lebih lama lagi di dalam kubur daripada di atas bumi ya. Kita ini lebih lama lagi nih terbaring di dalam lahat dibandingkan dengan di atas bumi. Tapi kita lupa. Kalau kita lupa, kita lengah dan lalai, na'udzubillah summa na'udzubillah. Nanti di sana bermasalah ya. Yang jelasnya di antara sifat ahlul jannah di sini takwa, bisa dilihat surah Az-Zariyat ya halaman 521. Sifat ahlul jannah takwa, kemudian suka berbuat ihsan, berbuat kebaikan, kemudian
tahajud di malam hari. Yang keempat, istighfar di waktu sahur ataupun waktu kita dalam salat, dalam masa sujud. Dan pemurah, selalu berinfak. Kemudian selalu melihat alam terkambang jadi gulu, kata orang Minangkabau. Melihat kebesaran Allah. Dengan ayam berkukuk kita paham, oh ini ayam ini memperingatkan saya ini. Memperingatkan orang kampung ini. Nanti terbit matahari, kita memuji Allah, kita bertasbih, kita bertakbir, nampak apa saja fenomena alam, kita teringat Allah. Itu maksud ayat ini. Kemudian tentang kejadian diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, kita mikirkan tentang kejadian diri kita ini. Saya ini dulu tak ada, kemudian saya lahir, kemudian saya dibesarkan, kemudian saya dewasa, saya berumah tangga, sudah punya anak, punya cucu. Akhirnya nanti saya akan diantar ke tempat sendirian di alam kubur. Kalau saya bersama Allah semasa hidup, Allah pasti menjaga kita. Ada ayat dalam suratul Baqarah, ayat pendek ya. Apa katanya di sana? Fazkuruni azkurkum. Ayat 152. Pendek sekali ayatnya. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku, kata Allah, pasti aku akan mengingat kamu. Kita mengingat Allah waktu hidup. Allah mengingat kita waktu hidup dan waktu mati. Dalam kubur kita dijaganya. Kita diproteks. Macam cerita Tuan Syekh tadi yang meninggal. Allah jaga dia. Subhanallah. Boleh dilihat ya. Ayat 152. Suratul Baqarah. Ayatnya pendek sekali. Halaman 23. Halaman 23. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku. Azan berkumandang. Ya Allah, panggilanmu ya Allah. Aku akan datang ke rumahmu. Azan berkumandang, ya Allah, panggilanmu ya Allah. Saya menyahutnya ya Allah. Kita dah bilang ya, orang yang peka terhadap seruan azan selalu memenuhi panggilan azan, orangnya akan dijaga Allah. Dalam hadis Imam Tirmizi katanya, asya bi khair wa mata bi khair. Orang yang ringan langkahnya datang ke masjid, hidup matinya akan dijaga Allah. Sudah banyak contohnya ya. Jadi ayat ini apa bunyinya? Fazkuruni azkurkum. 3-4 perkataan saja. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku, pasti aku akan mengingatimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Hari ini hari Kamis, doa sangat mustajab di sore hari nanti. Jangan lupa mengambil kesempatan berdoa sesudah asar. Doa sangat mustajab. Di hari Kamis amalan ibadat mingguan diangkat ya. Hari Senin sore dengan Kamis sore amalan ibadat mingguan dilaporkan. Ibu ini penuh sembahyang berjamaahnya, bapak ini penuh sembahyang berjamaahnya, dilaporkan sore nanti. Jangan lupa berdoa kepada Allah. Demikian juga malam Jumat dan pagi Jumat. Penutup sekali, ada orang saleh zaman dulu berjumpa 3 orang. Katalah namanya si Alif, si Ba dan si Ta. Abata. Kata si A, oh ini bulan baru ya, bulan Rabiul Akhir ya. Saya setiap terbit anak bulan baru, saya ingat itulah bulan terakhir saya hidup. Saya akan bekerja keras beribadat kepada Allah. Bulan depan saya sudah dalam kubur. Kata si A, si Alif. Kata si Ba, saya setiap Jumat katanya, setiap datang Jumat baru, saya pikir itulah Jumat terakhir saya hidup. Jumat depannya saya sudah di liang lahat. Saya akan bekerja keras beribadat pada minggu itu. Kata yang kedua. Yang ketiga, kata Tak, saya setiap tarikan nafas saya ingat mati katanya. Saya setiap tarikan nafas saya ingat mati. Saya bimbang tidak disambung lagi nafas saya nanti. Begitulah orang dulu ya. Tajamnya pandangannya melihat alam barzah yang akan kita tempuh bersama. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan ij'alna minar rasyidin waghfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa lil muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.